Hai sahabat Rufit, kali ini Bang Indo akan bahas soal tryout dari website Bisa CPNS. Untuk soal tryout ini sebenarnya dari Bisa CPNS sudah banyak banget ya. Tapi kita akan bahas soal yang tryout yang terakhir. Teman-teman bisa mengerjakan soal tryout ini sampai berkali-kali sampai teman-teman dinyatakan lulus ya. Ini Bang Indo tidak lulus semua ya, karena memang Bang Indo tidak mengerjakan dan hanya mereview saja. Nah, teman-teman yang misalkan tidak lulus ini akan ada keterangan tidak lulus 1 kali, 2 kali, 3 kali, lulusnya 1 kali dan seterusnya nanti ada keterangannya. Teman-teman bisa mengakses kapanpun, dimanapun, 24 jam sampai 1 tahun ke depan jika teman-teman akunnya adalah VIP. Tryout yang pertama ini gratis, tidak bayar ya. Silahkan teman-teman bisa mencoba untuk mencoba mengerjakannya. Kemudian teman-teman kalau mau upgrade ke akun VIP, teman-teman bisa gunakan kode voucher dari Edufit, nanti akan mendapatkan potongan harga. Silahkan teman-teman bisa daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini, atau nanti kita sematkan di kolom komentar untuk mendapatkan potongan harga. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas atau review soal yang tryout sesi ke-14 ini dari Bisa CPNS. Yuk langsung kita bahas soalnya ya. Oke, langsung kita bahas ke soal nomor 1 ya. Soalnya seperti ini, silahkan teman-teman coba dulu jawabannya yang mana ya. Kita bahas nanti. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe channel Edufi, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, teman-teman sudah ketemukah jawabannya untuk soal ini? Ya, ini soal dari Bisa CPNS ya, tryout dari Bisa CPNS. Soalnya seperti ini. Oke, kita bahas ya. Ini ada dua premis ya. Premis pertama, ini premis kedua. Premis pertama berkata, buaya dan kadal binatang melata. Premis kedua, ular dan buaya suka makan katak. Ini sebenarnya dua premis ini tidak ada hubungannya ya. Ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Yang paling ada hubungannya adalah tentang buaya ya. Buaya itu termasuk binatang melata dan buaya ini suka makan katak. Yang ada hubungannya adalah hanya buaya saja. Sedangkan yang lain kadal dan ular ini antara premis dan kedua ini tidak nyambung ya. Oke, langsung kita cari jawabannya saja ya, teman-teman. Yang A, ular merupakan binatang melata. Ular itu di sini ya. Ular merupakan binatang melata. Tidak ada kata-kata atau alasan yang tepat untuk menyimpulkan bahwa ular itu adalah binatang melata. Karena yang binatang melata di sini adalah buaya dan kadal. Ini kan secara spesifik ya, buaya dan kadal. Ular itu tidak termasuk buaya ataupun kadal. Sehingga yang jawaban A ini jelas salah ya. Kemudian yang B, kadal belum tentu suka makan katak. Kadal belum tentu suka makan katak. Ini ada kata belum tentu ya. Berarti masih kalimat terbuka ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya mungkin ya kita simpan dulu jawabannya ya. Mungkinkah yang ini? Ya nanti kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang C, kadal suka makan katak. Kadal suka makan katak. Ini sudah divonis ya bahwa kadal itu suka makan katak. Padahal kan di sini nggak ada kata-kata kadal ya. Yang suka makan katak itu kan ular dan buaya, bukan kadal. Karena ini kalimatnya sempit ya, bukan binatang atau bukan melata itu kan. Jadi ini jelas yang suka makan katak ini dijelaskan ular dan buaya. Jadi dari premis yang diberikan ini tidak bisa kita simpulkan bahwa kadal suka makan katak. Berarti jawaban yang C salah. Kemudian yang D, kadal tidak suka makan katak. Kalau yang C itu suka makan katak, yang D ini tidak suka makan katak. Ini juga tidak bisa ditentukan suka atau tidak ya. Maka yang D ini jawabannya salah. Kemudian yang E, binatang melata suka makan katak. Binatang melata suka makan katak. Ini ada jembatan yang menghubungkan nggak antara binatang melata sampai dengan katak? Tidak ada ya. Jadi binatang melata suka makan katak ini dasarnya dari mana? Dia dikatakan suka makan katak. Padahal kalimat premisnya seperti ini ya. Jadi tidak menyambung ya. Nah, dari pilihan ganda yang diberikan ini tentu jawaban yang paling pas adalah yang B, ya kan? Kadal belum tentu suka makan katak, belum tentu. Karena ini hubungannya juga belum pasti ya, bisa iya, bisa tidak. Maka kalau kita disuruh memilih di antara A sampai E, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Soalnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, sudah dicoba, kita bahas ya. Dari pernyataan, jika saya lulus tes CPNS, maka orang tua akan bangga. Bernilai salah.
maka pernyataan yang bernilai benar adalah titik-titik. Oke, teman-teman, langsung kita gunakan implikasi ya. Jika saya lulus ujian tes CPNS ini misalkan adalah P, kemudian maka itu berarti adalah tanda panah ya. Kemudian orang tua akan bangga, misalkan adalah Ki. Jika P maka Ki. Nah, teman-teman ingat ya, jika P maka Ki. Nah, P maka Ki ini katanya itu bernilai salah. Ini katanya bernilai salah. Ini salah. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar berarti ya bukan ini. Artinya bukan itu tanda atau simbolnya dalam logika itu seperti ini. Ini bukan ya. Berarti bukan P maka Q. Kalau yang P maka Q itu bernilai salah, berarti yang benar berarti lawannya. Lawannya P maka Q adalah bukan P maka Q. Nah, dalam logika matematika bukan P maka Q itu sama halnya dengan P. Ini sama ya, sama dengan atau ekuivalen dengan P dan bukan Q. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah yang bernilai benar, berarti jawab saja yang seperti ini ya. Kalau yang pertama ini kata-katanya atau kalimatnya adalah tidak benar jika P maka Q, ya kan? Tidak benar jika saya lulus ujian tes CPNS maka orang tua akan bangga. Ini kata-kata dari simbol ini ya. Tapi ternyata dari A sampai E nggak ada jawaban yang seperti itu. Coba kalau kita pakai yang ini ya, P dan bukan Q. P itu adalah apa? Saya lulus ujian tes CPNS itu adalah P. Ya. Kemudian ini simbol dan ya. Selanjutnya ini simbol bukan Q. Berarti kalau bangga berarti ya bukan bangga ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Saya lulus tes ujian CPNS itu adalah P, kemudian dan itu adalah seperti ini kan. Kemudian di sini orang tua kecewa. Kalau tidak bangga itu Ki, berarti lawannya Ki, lawannya bangga ya bisa kecewa ya. Berarti di sini bukan Ki. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman ada yang jawab A ya. Jika saya gagal tes CPNS maka orang tua akan kecewa. Ini seakan-akan benar teman-teman, tapi secara logika matematika ini tidak benar ya. Jadi harus hati-hati di situ ya. Oke, jangan pakai perasaan untuk logika matematika. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Yang ketiga seperti ini teman-teman. Pastinya teman-teman langsung bisa. Ini ada trik cepatnya ya. Langsung teman-teman kerjakan, tidak ada waktu 5 detik. Udah ketemu jawabannya ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Yuk, langsung aja kita lihat di sini ya. Kalau ada soal seperti ini, kalau mau pakai trik cepatnya begini. Ini ada kata semua, kemudian di sini ada kata sebagian. Semua itu adalah plural, sebagian itu adalah partikular. Kalau ada kata plural dan partikular, maka 90% jawabannya adalah partikular. Berarti 90% jawabannya adalah yang ada kata sebagian. Tapi belum tentu ya, menyesuaikan dengan pilihan gandanya juga. Tapi ini sudah bisa dipastikan hampir semuanya benar. Kalau misalkan teman-teman kekurangan waktu, maka teman-teman bisa ngetrik pakai cara ini ya. Sehingga jawaban yang kita curigai 90% benar adalah yang ada kata sebagian. Di sini A semua, B semua, C semua, D semua. Berarti di sini ada kata sebagian yang E. Berarti jawabannya adalah yang E. Tanpa kita membaca seluruh soalnya, kita bisa menebak jawaban yang kemungkinan 90% benar adalah yang E. Tapi bisa jadi pengecualian, tidak benar loh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu luang, harus dibaca semua ya, biar teman-teman yakin jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita baca ya. Semua taman luas dan terbuka. Di sini ada dua ya, semua taman itu luas dan terbuka. Kemudian, sebagian taman dijadikan tempat olahraga. Ya, dijadikan tempat olahraga. Nah, sekarang kita cek ke yang A. Semua taman dijadikan tempat olahraga. Semua taman dijadikan tempat olahraga. Tidak ya. Karena yang A ini bertentangan dengan premis yang kedua. Premis yang kedua, sebagian taman dijadikan tempat olahraga. Ini semua taman dijadikan tempat olahraga. Ini kan bertentangan dengan premis yang kedua. Berarti salah dong ya. Kemudian yang B, semua yang luas dan terbuka adalah taman. Semua yang luas dan terbuka adalah taman. Belum tentu. Ini kan sama halnya dengan kebalikan dari yang A ya, semua taman luas dan terbuka. Kalau ini dibalik, semua yang luas dan terbuka adalah taman, belum tentu. Karena ini arahnya, panahnya, kalau misalkan taman itu kita singkat dengan T, semua taman itu adalah
luas dan terbuka, berarti luas dan terbuka itu panahnya satu dan panahnya ke kiri ya kan. Maka belum tentu dari yang kiri ini bisa ke kanan. Sehingga jawaban yang B ini tidak tepat. Gitu ya. Kemudian yang C, semua yang dijadikan tempat olahraga adalah taman. Ini kan tidak sesuai dengan yang premis kedua ya. Jadi yang C ini jelas salah. Kemudian yang D, semua yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. Semua yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. Ini tidak ada alasan ya kita menghubungkan antara semua yang luas dan terbuka ini dijadikan tempat olahraga. Belum tentu, ya kan? Berarti jawaban yang D ini adalah salah. Sehingga benar dong ya, jawabannya adalah yang E ya. Oke, teman-teman, gimana sudah bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Ya, soal yang keempat seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dikerjakan ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Ada nggak cara cepatnya? Di sini semua sebagian. Berarti jawabannya harusnya tidak ada kata semua. Tidak ada kata semua dari A sampai E. Berarti kemungkinan benar semua ya. Ya tidak mungkin kalau benar semua. Ya kita cari salah satu yang paling benar. Oke, kita bahas dulu ya. Semua remaja senang olahraga. Premis kedua, semua remaja senang minum kopi. Premis ketiga, sebagian orang yang senang minum kopi sulit konsentrasi. Kesimpulan yang tepat adalah, oke gini aja teman-teman ya, semua remaja senang olahraga. Remaja kita singkat dengan R, kemudian olahraga kita singkat dengan OR. Kalau ada kata semua, itu berarti panahnya hanya satu. Jadi dia tidak bercabang ya, hanya ke satu arah saja. Jadi semua remaja ini adalah suka olahraga. Kemudian yang kedua, semua remaja senang minum kopi. Yang kedua, semua remaja senang minum kopi. Ya, kita singkat dengan KP saja ya. Kemudian yang ketiga, sebagian. Nah, kalau sebagian nanti bercabang panahnya ya. Sebagian orang yang senang minum kopi sulit konsentrasi. Sebagian orang yang minum kopi di sini ya, sulit konsentrasi. Karena ada kata sebagian, berarti yang ini kita buat panah dua ya. Yang satu panahnya ke sulit konsentrasi, berarti ini adalah sulit, gini aja ya, konsentrasi gitu ya. Kemudian kalau di sini sulit konsentrasi, berarti yang sebagian lagi berarti pasti tidak sulit konsentrasi gitu kan. Jadi yang sebagian ini sulit konsentrasi, yang sebagian lagi tidak sulit konsentrasi. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dari tiga premis ini ya. Yang A, beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi. Benar nggak teman-teman? Beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi. Senang minum kopi. Di sini beberapa remaja. Ini dengan premis yang kedua. Ya, premis yang kedua kan semua remaja senang minum kopi. Di sini beberapa remaja senang minum kopi. Ya kan berarti dengan premis yang kedua, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, ada remaja yang senang berolahraga, tidak senang minum kopi. Ada remaja yang senang berolahraga, ya intinya kan di sini ada remaja ya, ada remaja berolahraga tidak senang minum kopi. Ini ada kata tidak senang minum kopi. Padahal di premis kedua itu semua remaja itu senang minum kopi. Kenapa jadi tidak senang, ya kan? Padahal semua remaja juga olahraga, ya kan? Ini jelas-jelas bertentangan dengan premis yang kedua lagi, ya kan? Oke, yang C. Sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Ini kemungkinan benar ya, tapi nanti dulu ya. Kita cek ke jawaban yang lain dulu. Sebagian remaja tidak senang berolahraga meskipun senang minum kopi. Sebagian remaja tidak senang berolahraga. Ini juga sudah bertentangan dengan kalimat yang pertama ya. Yang kalimat pertama atau premis pertama ini mengatakan bahwa semua remaja senang olahraga. Di sini sebagian tidak senang olahraga. Berarti ini jelas salah. Kemudian yang E, beberapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Beberapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Ini juga bertentangan dengan premis yang kedua. Karena semua remaja itu senang minum kopi, apalagi hanya beberapa ya. Berarti yang ini jelas salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C ya. Yang tersisa kan yang C. Oke, kita bahas yang C. Sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Remaja ini kan semuanya juga suka olahraga kan. Berarti ini sama hanya dengan olahraga. Nah, remaja yang suka olahraga ini juga suka minum kopi. Padahal yang suka minum kopi ini juga sulit konsentrasi, ya kan? Berarti remaja yang suka olahraga ini sulit konsentrasi.
ya sesuai dengan panah-panahnya di situ ya. Oke, bisa dipahami ya, berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima seperti ini ya. Untuk soal yang kelima dan seterusnya, silahkan nanti teman-teman cari jawabannya di website Bisa CPNS ya. Silahkan teman-teman buka soalnya melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan soal-soal yang lebih lengkap di website Bisa CPNS ya. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang keenam seperti ini, soal yang ketujuh seperti ini. Silahkan teman-teman, masih banyak lagi soal yang lainnya. Silahkan teman-teman buka sendiri di website Bisa CPNS. Oke teman-teman, ini dulu yang bisa kita berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.